Halo, Halo, Islam Kristen Pak. Islam. Oke, ada yang mau ditanya Pak? Itu judulnya apa? Bacalah. Gimana menurut Keselamatan. Bapak? Iya, kan Nggak kita ada. kita semua orang yang hidup ini kan pengen selamat setelah kita mati nanti kan? Ya iya dong. Pengen Ada selamat, dunia. ya kan? Iya kan ada dunia, ada akhirat. Nanti pertanggung jawaban Coba semua ada. Bapak tahu nggak arti selamat itu apa Pak? Ya, selamat itu untuk menuju keselamatan dari Allah menuju ke surga. Berarti setelah mati dong ya? Selamat itu kan ada selamat di dunia, ada di selamat di akhirat. Mana ada orang di dunia ini yang selamat Pak? Kan loba ya. Mana ada satu manusia Kalau di dunia Islam ini itu- yang selamat? Kalau Islam itu nggak begitu sombong. Berserah diri kepada Allah. Saya nggak nanya itu Pak. Kalau masih di dunia ini ya judulnya belum selamat. Kenapa? Karena di dunia ini tiba-tiba persekian detik ditabrak motor, ditabrak truk, sakit jantung, mati, besok tiba-tiba dia nggak napas. Itu belum selamat. Manusia yang di dunia ini belum ada yang selamat. Keselamatan itu nanti ketika kita ini sudah tidak lagi mengalami kematian. Ketika kita tidak lagi sakit, menderita, sedih, apa lagi? Nah itu. Iya, Jadi makanya kalau dibilang selamat iya kan. dunia akhirat, mana ada orang di dunia ini yang selamat? Iya makanya Semua juga. mengalami kematian kok. Makanya kan di dunia itu sementara, kalau menurut Islam cobaan. Saya nggak nanya itu Pak. Makanya saya bilang minimal kalian tahu dulu definisi keselamatan itu apa. Keselamatan itu minta ampun kepada Allah dan jangan berbuat salah. Selamat Pak. Selamat itu adalah keadaan. Keadaan di mana manusia itu tidak was-was nanti besok atau kapanpun mati, tidak was-was akan kelaparan, tidak was-was sedih, tidak was-was lagi kesakitan. Itu jadi selamat itu adalah keadaan di mana manusia itu hidup kekal, damai, sukacita bersama Allah. Itu definisi keselamatan. Jadi kalau sekarang kau misalnya besok anak kau mati nangis-nangis, kau itu masih belum selamat, itu bukan keadaan selamat, itu keadaan berduka cita. Karena keselamatan itu tidak ada duka cita, tidak ada ratap tangis, tidak ada kertak gigi, ya. Yang ada cuman damai sejahtera, hidup kekal. Itu tidak ada kekhawatiran. Ini baru selamat. Jadi Iya, kalau maka masih di udah- dunia ini Bapak bilang ada yang selamat di dunia, mana ada orang di dunia ini yang selamat? Yang paling Makanya, kaya sekalipun besok dia takut dia mati. Ya makanya kalau Islam itu kan berserah diri kepada Allah, tergantung Allah gitu. Anda berserah diri nggak kepada Allah? Ya iya dong, segala sesuatu gimana Allah. Gimana Allah? Oke. Soalnya Allah kalau kita- nyuruh, Bentar Allah dulu, nyuruh bentar kau, dulu. nih ya di dalam Quran, Allah nyuruh kau kalau ada yang kedapatan mencuri kau potong tangannya. Udah kau lakukan. Ya itu kan nanti di akhirat juga Lah berarti ada. kau belum berserah diri. Ini perintah Allah di dunia Pak, bukan di akhirat. Makanya jangan melakukan dosa. Loh bisa orang kau paksa dia Kalau untuk gini tidak ya, mencuri. Kalau Islam itu tergantung individu sendiri kelakuannya. Berarti artinya Bapak belum berserah diri dong, belum muslim. Kalau Bapak muslim, Bapak itu sepenuhnya tunduk kepada Allah. Masalahnya Allah nyuruh kalau ada orang berzina harus kau rajam. Kalau ada mencuri harus kau potong. Berarti kalau kau belum melakukan yang demikian kepada orang yang melakukan dosa seperti itu, maka kau belum sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Begini deh. Karena apa Pak? Dengar Di dulu, dalam dengar dulu. Al-Maidah 44 ya, kamu harus menjalankan semua hukumnya Allah. Kalau kamu Begini tidak deh. menjalankan semua hukum Allah, kamu disebut kafir. Coba baca Walaupun- Al-Maidah 44. Coba Iya coba. tahu. Iya, walaupun di dunia tuh nggak ada itu rajam, nanti tanggung jawaban nanti di akhirat ada. Ini Gitu. perintah Allah di dunia, bukan perintah Allah di akhirat. Nah, kalau bentar ya Pak, kalau ini ayat Quran nanti dilakukan di akhirat, ngapain diturunin?
Gimana sih kau? Itu kan udah kesepakatan dari Indonesia kan, pemerintahnya begitu. Berarti hukum Tanggung Allahmu nggak jawabannya laku bukan dong di nanti Indonesia. akhirat. Tanggung jawaban Berarti nanti di hukum akhirat. Allahmu nggak berlaku dong di Indonesia. Bukan. Loh, Kalau dari buktinya nggak Islam, laku. Terbukti nggak kepake. wa atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum, Loh, kan? oke. Nggak Buktinya boleh. kepake nggak ini? Kepake nggak buktinya? Walaupun nggak dipakai, nanti tanggung jawab di akhirat ada itu hukum itu Lu ini ada. ngapain diturunkan ke dunia kalau ini nggak dipakai di dunia? Dipakainya penting nanti di kita- akhirat. Yang penting kita jangan melakukan dosa, jangan melakukan zina, jangan melakukan apa. Itu Tapi jangan memang- melakukan itu perintahnya di dunia apa di akhirat? Kenapa? Itu jangan zina, jangan membunuh, jangan sirik, itu perintahnya di dunia apa di akhirat? Makanya di dunia itu. Oke. Kalau dosa itu tergantung individu kan. Kalau Allah mau nyuruhnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang Tapi beriman. ini ya Bapak ya, catat ya. Tapi di dalam Al-Furqan ayat 68 Bapak disuruh sirik, disuruh berzina, disuruh membunuh. Kalau tidak Bapak nanti mendapatkan hukuman. Iya, walaupun di dunia nggak ada, nanti di akhirat tuh ada hukumannya. Bapak dapat hukuman kalau Bapak tidak berzina, kata Allah. Maka Bapak harus berzina. Yes. Loh, baca Al-Furqan 68 dong. Coba Iya. baca. Kalau di Al-Quran itu jangan sekali-kali kamu jangan mendekati zina. Mendekati juga nggak Bapak boleh. disuruh jangan mendekati zina. Tapi Iya, Bapak di mendekati Al-Furqan 68, Bapak kalau tidak berzina, tidak membunuh, tidak sirik, Bapak dihukum. Jadi begini Mbak, kalau dalam Islam itu, kehidupan itu ya nanti di akhirat ada husnul khotimah, ada husnul khotimah. Husnul khotimah itu terakhirnya sebelum mati baik, tapi husnul khotimah jelek kema itunya. Jadi yang menilai segala sesuatu itu keimanan dan ke surga ke neraka itu Allah gitu. Makanya Bapak mau nggak Pak dihukum sama Allah Pak? Ya nggak mau dong. Ya kalau gitu Bapak harus berzina. Lu gimana sih ya begini Loh nanti itu saya masuk neraka dong. Al-Furqan 68 yang tidak mempersekutukan Allah, yang tidak membunuh, yang tidak berzina, niscaya akan diberikan hukuman. Kalau Bapak tidak mau diberi hukuman, ya Bapak harus berzina, harus sirik, harus membunuh. Baca Begini, dulu Mbak. deh Qurannya deh, baca. Iya, siapa orang yang melakukan zina dan syirik, apalagi kalau syirik itu tidak diampuni oleh Nih ya Allah. Pak ya, nih kau memang Iya. harus membaca nih Al-Furqan 68. Nih, Bapak nggak mau dihukum kan sama Allah kan? Pokoknya begini Mbak, kalau menurut Islam ya, pokoknya kehidupan dari Islam itu di surat Al-Asri. Wal asri innal insana lafi usrin illa wal asri demi waktu ilal ladzina amanu, orang yang beriman yang dan beramal soleh itu orang yang beruntung lah begitu. Baca Pak. Kalau melakukan jelek berarti itu mah bukan orang beruntung. Baca. Saya nggak kebaca kurang ini matanya. Coba baca. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa melakukan demikian niscaya mendapat hukuman yang berat. Kalau Bapak tidak berzina, Bapak dihukum. Tidak membunuh, Bapak dihukum. Tidak mempersekutukan Allah, Bapak dihukum tuh. Jadi Bapak harus melakukannya dulu. Biar nanti Allah bisa punya kerjaan mengampuni Anda. Ya itu kan tidak Gimana? dan orang tidak mempersekutukan Allah dan tidak berzina, itu kan benar. Itu dihukum kata Allah. Orang benar dihukum sama Allah. Nih, nggak percaya. Bawahnya lain lagi. Lah baca. Coba Qurannya. Coba Qurannya. Baca. Sok coba baca dan saya nggak kelihatan matanya kurang ini. Nih, Kok kurang jelas ya? banyak kali alasan kau Pak. Bacalah tuh, udah besar tuh. Baca. Saya matanya lagi ini buram, saya lagi itu Saya katarak. minus. Apaan plusnya? Gitu. Coba baca Mbak, bisa nggak Qurannya?
Bisa nggak baca Qurannya? Kau aja nggak bisa, nggak usah nyuruh-nyuruh orang kau. Kau aja lah, coba baca. Coba. Tadi kau minta Qurannya, aku tunjukkan Qurannya, terus kau suruh lagi Saya aku. makanya Udah bahasa itulah. Indonesianya tuh. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah itu baik dan nggak? orang-orang tidak mempersekutukan Ya. Allah. Terus Dan tidak membunuh. dan tidak membunuh. Terus Oke. Dan tidak berzina. ya, dan tidak berzina, dan tidak membunuh, dan tidak berzina, kan mempersekutukan. Oh ya, Dan- barang Nah, siapa melakukan demikian, niscaya dapat hukuman berat. Niscaya mendapat hukuman suaranya berat. nggak ada hilang. Hilang langsung suaranya. Kalau melakukan itu kalau Ya. itu kalau Yang melakukan tidak zina, berzina, tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh, ya, barang siapa melakukan demikian, niscaya mendapat hukuman berat. bukan artinya itu sebenarnya kan Loh, itu yang orang ini tidak tulisannya kok diartiin lagi. Tapi kalau Ini dengar tulisan. dulu, makanya harus tanggung jawabnya. Tapi kalau melakukan syirik dan zina dan pembunuh baru masuk ini, begitu artinya. Ini Allah bilang lu dihukum. Oh, lo dihukum gimana sih, Mbak? Makanya gue bingung, makanya gue ngeri. Ya Lu jangan disuruh ini, Mbak. Sekarang masalah Yesus juga kan ribet kan jadi Tuhan. Janganlah lari. Ini gimana? Makanya Yang hari- tidak makanya berzina, dalam Islam begini, Mbak. tidak sirik, tidak Begini, Mbak. membun-bun. Kenapa dihukum berat? Ya ampun, ya Robi itu. Ya aku itu pun berarti- bingung, ya ampun ya Allah ya Robi, apakah harus aku lakukan itu Begini, semua? Jadi kalau Hah? Jadi kalau Islam itu tergantung individunya. Kalau melakukan zina dan melakukan syirik itu menduakan Tuhan gitu, syirik tuh. Ya. Ya, menduakan Tuhan. Nah, Dan apa tadi melakukan zina dan apa namanya? membunuh, sirik, Dan membunuh. sama berzina. Ya itu dilarang oleh Allah. Tapi kalau melakukan itu masuk neraka. Gitu. Itu ditulis di dalam Quranmu, sebaliknya yang tidak membunuh, tidak sirik, tidak berzina dihukum. Makanya tadi saya tanya Bapak mau dihukum nggak? Jadi hukumnya Nggak. kalau kesalahan ya Ya, dihukum dong, kalau jadi Bapak akhirat. nggak mau dihukum, Bapak harus berzina. Kalau manusia melakukan dosa ya asal jangan Bapak syirik. kalau nggak mempersekutukan Allah, Bapak dihukum. Kalau Nah, Bapak tidak membunuh, Bapak dihukum. Itu ayatnya. Kau tengoklah, baca dulu Quran kau. Sampai Artinya begini, aku. Mbak. Itu tuh artinya akhir katanya itu. Tapi kalau tidak, tapi kalau melakukan syirik, melakukan zina, melakukan membunuh, itu masuk neraka. Dihukum Itu artinya kata Allah. Kalau tidak dihukum. syirik dihukum, tidak berzina Akhir kata. dihukum, tidak membunuh dihukum sama Allah. Tuh. Begini nih, Mbak. Kalau Islam itu tergantung individunya karena Allah tuh Maha Pengampun, Maha Saya Penyayang nggak dan nanya Maha itu. Pengasih. Bapak mau dihukum nggak? Bukan, kalau Mbak nggak percaya, saya terangin begitu ya udah ya. Ya kalau Bapak nggak Sana. percaya, ini tulisannya siapa? Ini Quran Kenapa yang begini, Pak? ngomong. Ini Quran yang ngomong begitu. Ya walaupun Quran saya diterangin gitu nggak percaya kan innalladzina kafaru, coba apa artinya? Sawaun alaihi ma'anda taum amlam tundirhum la yu'minun. Percuma kalau bisa diterangin begitu ya susah. Iya, percuma Bapak kalau tidak zina, tidak sirik, tidak membunuh, Bapak tuh dihukum. Ya, Percuma Bapak. Kalau Bapak nggak mau saya dihukum, udah Bapak harus. terangin, barusan diterangin. Loh kok gitu. kebalikannya? Qurannya gitu, keteranganmu kok lain. Masa Quranmu bertolak belakang sama penjelasanmu? Hah? Ya, sekarang kan di dalam Harusnya kan sekarang gini di Pak. dalam Yesus Bentar juga ya kan Pak. Nih Pak, putusan bentar ya bisa Pak. jadi- Bentar ya Pak. Dulu, Pak. Bentar ya Saya Pak. nanyain pencipta dan Gue bingung ya teman-teman, di situ jelas-jelas tidak sirik, tidak membunuh,
tidak berzina. Why? Apa yang salah dari itu? Kan bagus. Tapi dihukum sama Allah. Gimana dong? Nanti Bapak lari ke Tritunggal, lari ke Yesus disalib, lari ke Paulus. Kenapa? Tunggu ya, aku lihat dulu Bapak tadi, Gus tadi udah kirim permintaan nggak yang ngambil buku lama kali. Jangan lupa tap sama nge-give ya temen-temen ya, biar nggak rumkat. Bapak, Pak Aep, jadi gimana nih Pak Aep? Pak Aep mau dihukum nggak? Pak Aep kalau tidak berzina dihukum, tidak syirik dihukum. Pak Aep. Ya. Nah, itu gimana? Kenapa Allahmu menghukum kamu? Yang dihukum alim. Itu Allah menyuruh kau berzina. Yang penting orang Islam itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Disuruh ngejauh, Pak. Disuruh ngejauh. Ini disuruh melakukan. Yang penting itu judulnya yang akhir kata. Apa? Akhir kata apa? Akhir kata dihukum kan? Bukan. Siapa orang yang melakukan perintah Allah pasti masuk surga. Bukan. Yang demikian tadi itu apa? Tidak berzina, tidak syirik, tidak membunuh. Akhir katanya ya. Mendapat hukuman akhir katanya kan? Hukuman apa? Nih kau baca lah. Hukuman apa? Kayak enggak. Ya hukuman apa? Nih, kau baca lah. Iya capek kali aku lah. Kau baca sendiri. Naon Kita tempok dibaca. Kok diterangkan teu ngarti wae atuh da kumaha ieu teh. Tingali heula ieu tah. Tingali naon Orang nya nih jelema tah. Dan orang-orang anu henteu mempersekutukan Allah jeung sesembahan lain. Moal membunuh orang anu diharamkan Allah kecuali dengan alasan nu bener, dan anu henteu berzina nya. Barang siapa anu melakukan demikian niscaya menang hukuman berat. Iya makanya. Pertama kieu atuh. Pertama kieu ya kudu ditangkeun. Dengekeun ya Mang, Amang anu melakukan zina, anu melakukan bunuh, anu melakukan henteu melakukan zina, henteu mempersekutukan Allah, itu kan pertama gitu kumaha ieu teh anu henteu membunuh, anu eta, anu jalema nu eta menang dosa, menang hukuman. Agata Kepercayaan. Maca sorangan. Ulah urang atuh. Mana we? Dengekeun heula, tong boro di akhirat, di dunia ge ngabunuh mah dihukum. Kumaha ieu teh? Ari Gusti Allah teh hoyong Pak Asep teh ngajina. Hoyongna Pak Asep teh sirik, hoyong Bapak teh ngepaehan batur. Nah pengasih. Mun Pak Asep teu ngelakukan anu kitu, Pak Asep kudu kena dihukum. Tinggali heula. Akhir kata kieu tapi kalau melakukan menang hukuman. Akhir kata menang hukuman. Bapak benang hukuman mun teu sirik, teu ngabunuh, teu berzina, mun teu anu tiluan ieu tah, mun teu ngabunuh, teu sirik, teu berzina, menang hukuman. Teu ngadengekeun atuh. Nya eta maksud ayat eta teh. Lamun ngakukan anu tilu eta. Kumaha sih? Eta atuh Mun Bapak teu
Bapak kudu ngegawean eta naon tah ngajina sirik ngabunuh ngapayahan batur tah mun bapak ngapayahan batur bapak teu dihukum mun henteu ngapayahan batur bapak dihukum eta Salah, sok eta. maca we sorangan Lain eta pertama gitu. Dengarin dulu atuh. Pertama teh gitu kalau tidak tadi akhir katanya, tapi kalau melakukan itu yang 3 itu menang hukuman, artinya begitu. anu melakukan anu eta anu tiluan eta teh naon teu sirik mun bapak teu sirik dihukum tah kitu. Ih, Salah wae. sok aku Salah baca arti. sorangan mun teu percaya mah ka batur sok Yang we penting aku kieu, baca. data orang Islam mah kieu nya. Allah tuh Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Moal aya anu kayak gituan mah eta mah bohong. Iraha Allah Maha Pengasih. Allah mah Maha Penyayang. melaknat. Itu aja Allah saya mah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lain Allah mah Maha melaknat. Weh, bismillah nyahot Moal bakal. Sok. Saha anu dikasihi Allah? Saha anu dikasihi Allah? Eta bismillah non artina tuh. Allah juga Maha Pengasih dan Penyayang, apalagi manusia harus Maha Pengasih dan Penyayang. hiji jalema anu dikasihi Allah. Kunaon atuh Muhammad eta teu meunang hidup dari deui. Ih teu hirup. Tilu poe. Dikasih Allah teh. Tilu poe teu dikubur-kubur eta geus metong ya. Teu dikubur tilu poe moal dibangkitkan ku Allah. Mah. Ku percaya. Nabi itu jangan disamain dengan Tuhan Yesus. Nabi we teu dikasihan ku Allah. Nabi we teu dikasihan ku Gusti Allah eta komo bapak. Iya mah, kalau Nabi itu makhluk ciptaan Allah. Yesus itu sebenarnya ciptaan Allah. Abdi teh dari lain kunaon? Mbak, makata kunaon sih Yesus jadi Tuhan, abdi mah terang jadi tong lari-lari Pak. Oh ulah takia mun di dieu mah nya. Maaf ya teman-teman karunya. Nggak ada yang ngerti ya. Jadi gini ya. Jadi Pak Aep ya, Pak Aep Saifuddin ya. Kalau memang Allah Maha Pengasih, kenapa Nabi Muhammad itu tidak dibangkitkan oleh Allah? Padahal Muhammad kan kekasihnya Allah. Kan kata Bapak tadi Allah Maha Pengasih. Siapa yang dia kasihi? Kudu nama jelma kan? Pasti orang yang dikasihi. Ini kenapa Allah tidak mengasihi Muhammad? Yang insya Allah adalah kekasih Allah. Kenapa? Kenapa Bang? Kenaon nya eta? Sok atuh dijawab. Kumaha baraya? Pak Aep teh koplak. Sok atuh. Mana aku nungguin Pak Gus tadi loh. Pak Gus tadi mana sih? Yang tadi tuh Gus loh, itu Gus. Pak Gus ngambil kitabnya lama banget. Gimana teman-teman baraya sadayana semeton? Ini mau dilindes tuh ya Pak Aep. Sok atuh diimpusan heula tah. Gusti. Pak Gus ke mananya? Ke mana bawa? Ngopi heula meureun, nongkrong heula. Pak Aep. Oi. Dibuka mute-nya, Pak Aep. Kumaha teh? Makana tempo atuh, mun di mute teh. Sok make kacamata geura, siga urang tah siga abdi tah kacamata tah. Gara deh. Makanya begini ya Mbak Ana, kalau orang Islam itu yang penting menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu orang yang selamat. Siap. Kan berarti yang selamat itu yang menjalankan perintah Allah kan?
Ya, Ya, Bapak disuruh kalau ada yang berzina dipotong. nggak Bes- mungkin. Yang Nih, Bapak berzina baca. itu emang dirajam. baca sorangan deh. Emang hukum Islam itu, Kak, dengarin dulu, Mbak. Zina itu kan ada zina muson, ada zina goer muson. Tahu saya masalahnya. Tok, Kalau baca. goer muson, dengarin dulu. Kalau goer, saya terangin ya. Kalau goer muson mencinahi yang punya istri, yang punya suami. Mbak punya suami belum? Kalau muson, Mbak, kalau muson dirajamnya 100 kali, kalau 100 kali dirajam tidak mati, itu untung. Kalau goer muson sampai mati, begitu. Makanya walaupun di dunia ini nggak ada rajam, nanti di akhirat ada. Karena pemerintahan di Indonesia itu bukan negara Islam. Ngerti gak? Oke. Kalau di Indonesia tidak negara Islam, maka hukum Allah nggak dilakukan kan, betul? Sekarang begini, Mbak. Ntar dulu. Kita bukan lah. Kalau di Indonesia, kalau di Pengaruh Indonesia ada sekali. hukum Islam. Mau nggak, Mbak? Mbak Gata, Hoyong alim. Hoyong. Ayo. Benar. Hoyong. Karena gini Pak, ketika hukum Islam ditegakkan di dunia ini, insya Allah orang Islam semuanya buntung dan titiknya hilang. Dirajam rata-rata. Kenapa? Yang suka mencabuli perempuan-perempuan itu adalah yang di pesantren. Lakukan aja. Saya senang itu. Saya setuju. Kalau ada yang berzina, dirajam. Saya suka. Kalau ada yang mencuri, silakan dipotong tangannya. Kita akan lihat Islam atau Kristen yang banyak kepotong ininya. Itu justru bagus. Saya suka itu. Hoyong. Kumaha? Pak Aib. Daek moal. Mun orang mah mau daek. Orang mah daek. Kayak Kristennya dipotong kumaha? Iya, nggak apa-apa. Kita akan lihat siapa yang paling banyak mencuri Dan berzina. Iya. Ayo tuh. Siapa tuh? Kenapa Pak? Kenapa saya mengatakan senang untuk ini? Saya miris ngelihat santri-santri yang udah ditutup semua auratnya, tetapi pulang-pulang bunting. Kasusnya terlalu banyak, Pak. Makanya gini, Mbak Agatha, kalau manusia individunya Allah itu Karena saya tanya, Bapak setuju nggak? Kalau hukum Islam diberlakukan di Indonesia ini, Bapak setuju nggak? setuju. Sok atuh. Kalau Bapak setuju, mulai sekarang masuklah ke dalam iman Islam dengan sepenuhnya. Jadi kalau Bapak mendapati diri Bapak sendiri atau keluarga Bapak yang melakukan demikian, mencuri, berzina, sok atuh. Saya mau lihat sisa berapa tangan lu. Sekarang begini, Mbak Agatha, kalau mendirikan agama Islam di sini berarti Pancasila udah nggak ada. Ini kan udah kesepakatan bersama. Oke. Kalau hukum Islam ada, berarti Pancasila nggak ada. Kalau Pancasila ada, berarti hukum Islam nggak ada dong. Buang dong. Nggak. Apa? Itu kan. Kesepakatan bersama. Tunggu. Saya mau pakai ini saya. Kalau Bapak bilang kalau ada hukum Islam, hukum di Indonesia ini nggak ada. Oke. Kalau hukum Indonesia ada, berarti hukum Islam nggak ada dong. Yang setara dengan itu. Net. Mending jadi Hindu. Halo, Mbak Agatha, Sunana di mana? Di sana orang Sunda mah adem, ayem gitu. Iya, Abdi mah Sunda Betawi. Iya, bisa menerima apa adanya. Nggak, Bapak, Abdi teh Sunda Betawi, kerjaannya sembahyang mengaji. Tapi jangan bikin dia sakit hati. Tuh, lindes moal ya si Amang teh. Pak, tos ngerasakan di lindes ambulan teh. Gacan. Daek. Tah cobaan. Tah. Cobaan.
mana ambulan linu-linu?